A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku dimanapun dirimu berada? Dan kita akan membahas seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah. Yang Allah SWT lihat adalah hati dan amalan yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Mohon maaf jika materi kultum ini hari dirasakan terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Saudara-saudariku dimanapun dirimu berada yang dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman bertambah dan juga berturun. Iman bertambah dengan beramal solih dan iman turun dengan bermaksiat kepada Allah SWT dan melanggar semua apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Dan amal solih dijelaskan oleh para ulama terdiri atas tiga, yaitu amal lisan, yang kedua amal badan, yang ketiga amal hati. Banyak orang tatkala ingin menambah imannya, mereka memperhatikan amal solih dari sisi lisan dan badan saja. Maka mereka perhatian untuk baca Al-Quran dengan lisannya, berzikir dengan lisannya. Maka mereka perhatikan juga beramal solih dengan tubuhnya, dengan sholat, dengan haji, dengan umroh dan yang lainnya. Tetapi ada juga amal solih ternyata dengan hati. Banyak amal solih yang bisa dikerjakan dengan hati. Dan diantara sekian amal solih yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya para salaf dahulu mengatakan, niat seseorang mukmin lebih sampai daripada amalnya. Lafal ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, tetapi sanadnya dhaif, akan tetapi maknanya benar. Oleh karenanya disebutkan oleh para salaf dan dijelaskan maknanya oleh para ulama. Kenapa dikatakan bahwa niat seseorang mukmin lebih sampai atau lebih baik daripada amalnya? Ada beberapa sisi dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa niat murni itu bisa bernilai ibadah, sementara amal tanpa niat tidak bisa bernilai ibadah. Niat murni tanpa amal bisa bernilai ibadah. Adapun amal tanpa niat enggak mungkin bernilai ibadah. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebajikan lantas dia tidak mengamalkannya, tetap dicatat baginya pahala yang sempurna. Dia tidak beramal, tetapi dia memiliki niat yang baik, dia telah mendapatkan pahala. Tetapi amal tanpa niat mustahil mendapatkan pahala. Ini sisi pertama. Maknanya dikatakan bahwa niat lebih baik daripada amal seseorang. Sisi yang kedua, bahwa niat adalah amalan hati, sementara amal adalah amalan badan. Dan kita tahu bahwa hati adalah raja, sementara anggota tubuh adalah pasukannya. Maka tentu berbeda antara amalan raja dengan amalan anak buah dan amalan pasukannya. Sehingga secara umum bahwa amalan hati lebih afdol daripada amalan badan. Oleh karenanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang kepada rupa kalian, tidak memandang kepada jasad kalian, tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian dan amalan kalian. Nabi mendahulukan penyebutan hati sebelum amal. Kemudian di antara hal yang menjadikan bahwa niat lebih baik daripada amalan seseorang, jika seorang berniat baik, kemudian dia melakukan semampunya dan dia tidak mampu menyelesaikan amalannya, tetap dicatat sebagai pahala amalan yang sempurna. Dan dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala perang Tabuk, Nabi berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang mereka di Madinah, tapi tidaklah kalian melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka tertahan karena mereka sakit. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali mereka juga bersama kalian mendapatkan pahala. Kenapa mereka mendapatkan pahala? Karena mereka telah berniat, namun mereka tidak mampu untuk berjihad. Bayangkan saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, mereka tetap di kota Madinah, tidak keluar bersama para sahabat untuk pergi jauh, sejauh 700 kilo lagi menuju kota Tabuk, kemudian pulang lagi 1400 kilo pulang balik. Mereka cuma di kota Madinah, namun pahalanya sama. Kenapa? Karena mereka sudah berniat untuk berjihad, dan itu yang mereka mampu lakukan. Ternyata mereka tidak mampu untuk berangkat karena ditahan oleh rasa sakit. Kemudian juga di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, sesungguhnya dunia ini untuk 4 orang. Yang pertama, Nabi sebutkan yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta dan ilmu, maka dia pun gunakan hartanya di jalan-jalan ketaatan. Mengapa? Karena dia punya ilmu, maka dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan ketaatan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu, namun dia tidak diberikan harta. Maka dia berkata, seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan bersedekah, berinfak sebagaimana si fulan, sebagaimana orang yang pertama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini dengan niatnya pahalanya sama dengan yang pertama. Ini dalil bahwa niat yang baik luar biasa pengaruhnya, bahkan bisa meraih pahala yang sempurna seakan-akan dia beramal. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang hamba sakit atau sedang bersafar, maka tetap dicatat amalnya sebagaimana dia kerjakan kalau dia sedang tidak bersafar dan tidak sedang sakit. Seandainya dia sedang sehat, dia senantiasa sholat rawatib. Seandainya dia sedang sehat, dia biasa sholat malam. Seandainya tidak bersafar, dia senantiasa puasa sunnah. Tatkala dia sedang bersafar, dia tidak mampu puasa sunnah, dia tidak sholat rawatib, dia tidak bisa sholat malam, tetap dicatat dia mengamalkan amal tersebut. Kenapa? Karena niatnya untuk melakukan itu semua. Hanya saja dia terhalang karena dia sedang safar. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus untuk mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia kepada derajat mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Meskipun dia tidak masuk dalam medan pertempuran, tapi kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, benar-benar berusaha, kalau dia tidak mampu atau tidak ada peperangan misalnya,
maka meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, tetap dianggap oleh Allah SWT sebagai mati syahid. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia tidur dan dia berniat untuk sholat malam, ternyata rasa ngantuknya menguasai dia dan dia pun tertidur sampai pagi hari, maka tetap dicatat baginya pahala sholat malam dan tidurnya adalah sedekah dari Allah untuknya. Ini semua menunjukkan bahwa niat memiliki kekuatan yang luar biasa, terkadang melampaui amal itu sendiri. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwa niat lebih sampai daripada amal, kata para ulama, niat itu bersih daripada ujub dan riya. Orang punya niat baik tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali kalau dia ungkapkan. Baru akan terkena riya atau ujub selama dia sembunyikan dalam hatinya. Allah SWT yang maha tahu, sehingga niat tersebut tidak akan terkena dengan riya dan tidak akan terkena ujub yang membatalkan amal. Adapun amal solih terancam rentan terkena dengan riya dan terkena dengan ujub. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah SWT. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi